Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. Today we will learn about recount text. Do you know recount text? What is recount text? I will explain you about recount text. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang recount text. Recount text is a text which tells us about something that happened in the past. Jadi anak-anak, recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada kita semua tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Pernah kalian pergi misalnya, ketika liburan kalian pergi ke rumah nenek kalian atau ke tempat wisata yang kalian tuju. Nah, kejadian tersebut telah terjadi kemarin atau waktu liburan atau 1 tahun yang lalu. Nah, kalian kemudian akan menceritakan cerita kalian itu sekarang. Kemudian kalian menceritakannya dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan tersebut adalah yang dimaksud dengan recount text. Tapi untuk menulisnya ada syaratnya ya anak-anak, atau detailsnya, yang mana kita singkat dengan 5W 1H. W yang pertama adalah what, apa. What happened, apa yang terjadi. W yang kedua adalah who was involved, siapa yang terlibat. W yang ketiga adalah where it took place, di mana itu terjadi. W yang keempat adalah when, kapan. When it happened, kapan itu terjadi. Dan W yang terakhir adalah why, mengapa. Why it occurred, mengapa itu terjadi. Mudah kan? Ya, mudah sekali. And what is the purpose of recount text? Apa tujuan dari teks recount? The purpose is to inform the readers and the listener about someone past activity. Maksudnya adalah tujuan dari teks recount itu untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang aktivitas di masa lalu seseorang. Ketika kalian sudah mulai menulis, kalian wajib ingat bahwa dalam teks recount itu ada 3 struktur umum atau yang kita sebut dengan generic structure. Apa struktur umum dalam teks recount? Yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah events. Dan yang ketiga adalah reorientation. Apa itu orientation? Orientation is about introduction of participants, time, and place. Maksudnya adalah dalam paragraf orientasi itu mencakup pengenalan tokoh-tokoh, tempat, dan waktu terjadinya kejadian. The second, yang kedua adalah events atau yang kita kenal dengan kejadian.
Events is describing about the events in the past. Maksudnya, dalam events itu mencakup deskripsi kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. And the last one, yang terakhir adalah reorientation. Reorientation is about closure or ending of the events. Maksudnya, dalam reorientation itu mencakup akhir cerita atau akhir dari kejadian. Kalau tadi kita telah belajar generic structure atau struktur umum dari text recount. Sekarang kita akan mempelajari language features atau ciri-ciri kebahasaan dari text recount. Saya akan membahas 5 ciri-ciri kebahasaan dalam text recount. Yang pertama, introducing personal participants atau mengenalkan tokoh-tokoh perorangan. For example, contohnya, I, saya, we, kita, my groups, grup saya, dan lain-lain. Yang kedua, using chronological connection atau menggunakan kata hubung berurutan. For example, contohnya, first, pertama, then, kemudian, after that, setelah itu, etc. dan lain-lain. Yang ketiga, using linking verb. For example, contohnya, was, were, saw, melihat, heard, mendengar. Yang keempat, using action verbs atau menggunakan kata kerja tindakan. For example, contohnya, buy, membeli, hit, memukul, speak, berbicara, etc. dan lain-lain. The last one, yang terakhir, using simple past tense atau yang pernah kita pelajari bersama-sama tentang simple past tense kemarin. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. See you next time.